Tapi kita mau sapa teman-teman semuanya. Selamat datang di Simulasi Tetangga Baik. Ini adalah episode Episode 12. Episode terakhir dari season pertama. Season 1. Iya, season 1. Ke-12 kalinya kita bangun pagi. Bukannya memang selalu ya? Kan sering bangun pagi. Ya itulah ke-12 kalinya kita bangun pagi. Ke-12 kalinya kita bangun pagi gitu. Memang belum di sini nyawa. Iya, memang belum. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Oh, kamu nanya kita. Iya. Aku kira kamu nanya. Gimana caranya dijawab? Ini episodenya kita ini kali ya, karena terakhir gitu kita bawanya slow, santai gitu kali ya guys ya. Di samping aku ada Lintang, terus Halo, sebelah hai. kanan aku, di sebelah kiri aku ada Miti, Hai. dan aku Tama. Selamat Ya. datang. Dia kayak kamu udah lama banget nggak melakukan ini sebagai host ya. Jadinya Iya, kayak, kebalik-balik. biasanya gimana ya gitu dia. Itulah urutannya gimana sih? Jadi ini kan episode terakhir Ya. Simulasi Tetangga Baik. Di episode 12 ini untuk temanya biasanya kan kami memilih tema gitu. Kita punya brainstorming ngomongin apa. Dan episode terakhir ini kami kemarin pengen ngomongin tentang podcastnya kayak gitu, semacam apa namanya ya, nggak tahu, bukan evaluasi juga sih, kilas balik aja, Ngobrol-ngobrol, terus iya. ngobrol-ngobrol tentang Apa sih yang kita dapetin selama 12 12 episode episode ini? ini. Betul. dengan judul Simulasi Tangga Baik gitu. Apakah kita merasa cocok gitu masing-masing jadi tetangga ketika kita udah ngobrol selama 12 episode ini. Oke, gitu aja. Selesai nih. Udah. Housekeepingnya udah Housekeepingnya udah, bersih-bersih udah. Sekarang kita mau ngobrolin boleh masuk tema. betul. Mulai ke tema. Betul, tentang gak kerasa nih udah 12 episode. Pas Lintang sama Awan ngasih temanya, terus ada pemantik-pemantiknya aku bacain kan, apa yang mau kita bahas. Nah dari beberapa itu tuh oh iya bener juga ya gitu, ada yang aku refleksin, ada yang berubah. Aku sih pribadi ngerasa ada hal baru justru di aku sendiri, aku baru nemu di sini gitu. Contoh, contoh kayak aku nggak tahu tuh aku minum kopi aku bisa jadi lebih bawel, hidup ya, iya, lebih hidup. aku nggak tahu tuh lebih sebelumnya. talkatif gitu kan. Iya, biasanya aku minum kopi ya udah gitu, jalani hari aja gitu, nggak ada gimana-gimana. Tapi kalau di sini kan kita langsung ngobrol gitu, tiba-tiba memang bener ada yang bersemangat gitu. Nah aku baru tahu juga itu ada di aku gitu. Ya gitu lah guys. Aku kira Gimana, aku kira gimana? kamu udah tahu Iya, tentang aku itu. kira juga dia udah Jadi kamu tahu. kayak kopi gitu. Aku butuh gitu. Iya, aku nggak tahu. Nah itu kan sangat apa ya, sangat signifikan gitu, sangat kelihatan banget perubahannya di Kamu rasain gitu iya ya? ya, di aku, yang aku rasain. Kalau misalnya kalian gimana guys, ada nggak sih, atau apa ya, kalau nggak perubahan signifikan juga nggak apa-apa sih, atau apa yang kalian pelajari untuk kalian sendiri dulu gitu, aku penasaran. Aku tahu kalau aku sendiri ternyata aku suka juga ngobrol-ngobrol kayak gini, terus ngobrol panjang. Aku selama ini merasa kalau misalkan bikin YouTube video atau misalkan di interview atau sesuatu yang direkam gitu, aku merasa salah satu kekuranganku adalah pikiranku itu nggak koheren gitu. Gimana ya ngeluarinnya, semuanya rasanya kata-katanya jadi satu, terus pengen dikeluarin semua. Nah di podcast ini kayaknya aku merasa kadang-kadang aku bisa mengatasi itu gitu, dan kadang-kadang ternyata menyenangkan juga ya ketika kita tahu aku punya kemampuan seperti itu kayak gitu. Ternyata aku bisa kok gitu. Kadang-kadang aku bisa gitu. Meskipun kadang-kadang di waktu lainnya juga masih terbata-bata gitu kan. Itu sih hal yang aku sadari juga dari diriku. Iya, nggak semudah itu ya kayak ngobrol di mengeluarkan kalimat yang lengkap dan terstruktur. Iya. Dan itu susah banget sih memang. Iya. Susah banget. Karena apalagi kalau misalkan langsung kayak gini, maksudnya dikit, editannya dikit gitu. Kalau misalkan di YouTube atau di konten shorts biasa itu kan kita bisa
bisa Potong-potong ulang-ulang, gitu. potong-potong kayak gitu. Kalau di sini kan baiknya enaknya enggak ya, enggak dikit. Terus kan takutnya pas ditanya terus masih mikir kelamaan, itu kayak ih sepi banget ini, masa durasi nggak mbak ada- gitu iya, ya. kayak ya, in real life itu kan kita mungkin kayak akan Iya suka-suka gitu kan. iya, akan diam dulu gitu. Terus kan kita bisa kayak kalau ngobrol yang tanpa kamera kan kayak kamu dulu deh. Iya benar. Aku belum tahu kalau kamu apa ya, emang. aku mikir dulu deh gitu. Iya, belajar mikir cepet gitu. Kayak gitu. Kamu pamit. Aku ngerasa emang aku suka ngobrol. Jadi kayak ketika ada wadah untuk aku ngobrol tapi ternyata dibatesin. Oh, kebalik ya justru. Aku ngerasa emang aku nih kebanyakan ngomongnya sama aku sadar betul perbedaan kita kalau ngobrol. Ternyata emang aku tuh nyerocos aja dulu mikirnya nanti ya. Nah kalau kamu kan kamu pikirin dulu gitu kan. Ini Jadi gimana ya rapi keluarnya? gitu, pas keluar tuh rapi. Tama dia menurut aku lebih hati-hati banget. Hati-hatinya 3 kali lipat dari kamu. Iya betul. Nah aku ngomong aja dulu. Mikirnya Hati-hatinya minus 3 kali gitu. terus aku kayak emang iya sih aku gitu ya gitu. Pas aku tonton podcast Aku sering banget ngerasa ketika kamu mengeluarkan sebuah kalimat gitu bla bla bla, terus misalkan aku sama Tama ngerespon tapi kamu tuh masih kayak barusan bener gak ya aku karena biasanya aku ngomongin dulu baru aku pikir gitu. Ya itulah guys ya. Nama juga manusia bukan nabi. Bukan nabi boy. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat temen kita gitu ya, selain yang kayak kita kan masing-masing, oh iya aku kayak gini, tapi kalau ke orang Ke lain, masing-masing, ke orang lain gimana sih gitu, kayak siapa mau duluan, kayak ada perubahan apa gitu iya ya perubahan dari apa sih masing-masing di yang dilihat. yang kita lihat di temen kita gitu, kayak Miti Lintang ke aku gitu, aku ke Mungkin kalau aku lebih ke aku tuh dulu penasaran banget ngelakuin ini sama Tama karena ya kan karena Kita berdua pernah ngobrol ini. iya, karena gimana ya soalnya juga kami kan ganti-gantian jadi host gitu. Iya. Maksudnya aku bisa kebayang lah kalau Miti jadi host tuh seperti apa. Cuman kalau Tama jadi host seperti apa ya? Nah ini sisi baru Tama yang aku nggak pernah lihat gitu. Kaku. Oh dia tuh ada kakunya gitu, tapi jadi kelihatan berusaha banget kayak gitu. Cuman apa ya namanya? Jadi kayak wholesome gitu loh. Sebenarnya di satu sisi aku makasih ya kamu udah pengen komen sesuatu tapi kamu diem kan. dia mau tahan, jadi kayak Jadi kayak di satu sisi aku kayak pengen ya ampun lucu banget anak ini, pengen ketawa, di sisi lain aku pengen encourage gitu, jangan diketawain dulu gitu kan. Itu tuh Tama semangat ya gitu. Tama jangan soalnya aku mikir itu juga, aku jadi ngerasa kalian deg-degan jangan aku mau ngasih sama ya kita. gimana Persis kayak Lintang lah aku yang aku pikirin. sama itu sama sering kali kan ketika mungkin Tama lagi nggak ada energi ya, itu ada tuh banyak tuh episode di mana dia kalau misalkan kalian bisa lihat di kameranya yang bagian Tama doang, dia tuh kayak gini, banyak yang bengong. oh iya Atau kayak gini dia. Iya. Kalau nggak ada Iya energi sih gitu. ya kalau misalkan kita ngobrol bertiga terus maksudnya atau rame-rame gitu di real life biasa itu kan mungkin nggak kelihatan ya karena kan kita pasti fokusin ke orang-orang lain yang ngasih komentar juga atau yang ngobrol apa gimana. Tapi ketika aku ngedit maksudnya punyanya Tama juga itu kan jadi kelihatan ya, oh ternyata dia kalau lagi diem tuh kayak gitu. lucu banget. Iya sih. Terus kalau aku sih ngelihat Lintang emang dari awal dia udah ngobrolnya emang udah begini gitu. Kita ngobrol tanpa kamera pun emang dia udah begini ngobrolnya. Emang dia suka mikir dulu gitu sebelum dia omongin, dia susun dulu kalimatnya, makanya selalu rapi kan kalian dengannya. Iya kan? Enggak selalu. Malah nah kalau Tama sama persis aku mikirnya kayak Lintang, karena Tama tuh cenderung banyak yang dia simpen gitu. Kalau kita ngobrol bertiga pun tanpa kamera, dia memang selalu kalau kita tanya tuh dia otaknya tuh misah dulu terus kayak yang mana yang bisa diceritain ya. Yang mana yang bisa diceritain nyari ya. file gitu ya. Oh, ini terlalu privacy jangan deh. Dia tuh sering gini,
nggak deh guys, nggak deh. Iya, sering banget gitu. Iya dia sering gitu. Di podcast ini juga pasti ada. Nah dia aku bisa mikirnya oh mungkin cuman kayak di real life aja dia kayak gitu, ternyata di podcast pun dia suka kayak gitu. Terus aku kayak emang Tama sih itu. Kenapa ya? Kebanyakan baca ini kali ya, kontrak ya, terms and condition. yang Tapi boleh- justru aku nggak bisa kayak gitu. Aku penasaran juga kayak mana caranya ya, maksudnya apa ya, membatasi apa yang bisa dikeluarin gitu loh. Dan sebelum ngomong tuh mikir dulu tuh susah banget, padahal tiap aku nonton episode yang udah selesai gitu, misalnya 1, 2, 3 gitu, abis itu aku tonton terus aku kayak apa yang bisa evaluasi ya, apa ya kata-kata apa yang harusnya aku nggak keluarin ya. Terus aku kayak setiap nonton kayak harusnya ini kamu nggak omongin Mit, harusnya ini nggak, ya Allah tua banget kamu Mit, kamu ada kata-kata yang lebih upgrade loh untuk mewakili itu. Nah update. ya update. Nah, besokannya masih aja keulang. Tetap enggak belajar dia. Dah begitulah. Soalnya emang kayak gitu itu kan belajarnya lama, mungkin harus diulang-ulang terus. Iya. Apalagi Karena udah dewasa. kebiasaannya. Iya, kalau udah kebiasaan sulit ngubahnya. Tapi bisa diubah. Bisa, semangat. Tapi Mungkin BTW, lagi. aku juga yang aku baru sadari gitu tentang Miti ketika jadi host. Dulu misalkan sebelum bikin podcast ini, aku ekspektasinya adalah ya dengan Miti yang gampang ngomong gitu dan nyerocos gitu semuanya, ekspektasiku ya dia akan jadi banyak jadi filler gitu. Kamu Iya. akan jadi banyak jadi filler ketika kita diam, kamu bisa cerita banyak kayak gitu. Tapi yang aku nggak tahu adalah ketika kamu jadi host, kamu juga sangat terstruktur gitu. Karena kamu selalu nyimpen notes juga kan, apa-apa aja yang harus diomongin, dan cara masuknya dari misalkan satu tema ke tema lain itu tuh bisa banget gitu. Nah, aku tuh kayaknya aku kurang di situ deh. Ketika jadi host itu aku nggak bisa masuk dari satu tema ke tema lain. Aku tuh lebih kayak patah gitu. Jadi kayak Ih. A terus selesai ngomong A gitu, yuk ngomongin B gitu. Jadi lebih maksa gitu. Kalau kamu tuh biasanya, nah kalau gini terus kita nyambung ke sini, nah gitu tuh ada nyambungnya. Kata gitu. sambungnya enak. Nyambunginnya gitu ya. Jadi mungkin kayak dari situ aku ngelihat mungkin kamu cocok jadi host juga gitu loh. Jangan sampai papaku nonton ya. Kenapa? Dia selalu bilang gini, coba ikut casting jadi host. Itu host gosip. Kenapa dari sekian banyak pilihan jadi host dia milih host gosip? Karena bisa dengan ekspresi itu. Emang julid banget ya ekspresiku. Sama ekspresinya sih, Iya, Kalau gosip-gosip itu kan ekspresinya. iya kan. Iya. Ekspresi Miti lah ya. Ya Allah. Apa ya, kalau aku ngelihat Lintang gitu, aku tadi kan kamu bilang kalau aku lebih patah, aku nggak setuju gitu. Aku ngerasa kamu bener lagi dia ngomongnya. Terus kalau Lintang tuh aku ngelihat ya sepanjang kita podcast lah, ngerasanya kamu tuh udah mikirin dari malam, udah Iya, dari menurut aku dari bulan lalu sih dia. iya kan, udah kayak Jojo Haris kan, kok udah dipikirin gitu. Kayak Udah rapi. iya, udah rapi, sebelum udah curang-curang. udah keren. Udah Terus kerjain PR duluan ini. Terus kalau misalnya teman-teman ngeliat kalau pas dia lagi nge-host, dia pasti ngasih konteks gitu untuk tema besarnya, atau dia kasih apa ya, contoh. Itu aku Bridgingnya selalu enak kan? Iya, bridgingnya kayak Terima kasih. itu yang aku pelajari, aku lihat dari kamu itu bagus banget. Thank you. Kenapa aku ponten? Kenapa aku itu bagus banget? Ya, jadi lagi ngelihat ngenilai gitu. Iya. konten tuh Ya ampun, nilai. itu bahasa lama banget ya guys. Ponten itu bahasa Indonesia tuh. zaman enggak tahu ya, itu zaman dulu banget. Aku juga nggak tahu sih, aku cuman Sumpah. ya gini aja. Oh, itu kalau dulu guru di sekolah tuh aku ibu ponten ya gitu, ngasih nilai. Aku nggak tahu itu bahasa apa ya. Ponten. Oh, ngasih nilai Iya, itu. iya, ngasih nilai pontennya berapa gitu. Aku cuma nebak-nebak aja sih tadi. Itu SD di Kalimantan gitu kali ya. Sama di Sumatera berarti. Ini nama di tahu. Sumatera. Iya. Di Iya, kayak Sulawesi, gitu. di Sulawesi sama Jawa kayak gitu. Oh, oke. Beda kurikulum. Kurikulum. Weh, iya deh. Iya deh, oke deh. Ya anyway kayak gitu. Terus kalau apa, kenapa? Mau nambahin, iya, soalnya juga mungkin aku sama Awan tuh kedapetan role yang apa ya, agak curang gitu ketika ngebahas tema episode itu kan. Kami sering
ngaju-ngajuin Iya, gitu kan ngajuin idenya temanya. sering Jadi dari kalian. dan sering dari kami, makanya aku juga udah mikirin apa tema-temanya, maksudnya topik-topiknya itu loh. Jadi bisa lebih banyak elaborasi karena aku udah mikirin duluan gitu. Ya itu nggak curang sih, itu inisiatif yang bagus. Omong-omong, Kita aja sih yang telat. iya, karena kalian kita bisa dapat tema-tema ini. Oh sama ya, mungkin dari kita aku banyak mengkonsumsi yang kayak gini-gini kali ya, yang podcast, video podcast gitu. Mungkin Tama juga sih, Tama juga konsumsi kan. Cuman aku emang sering gitu, jadi aku sedikit banyak mungkin menangkap cara-cara mereka juga gitu Iya, untuk melakukannya. iya, benar. Aku jadi ingat. Tapi gini, Pantesan aku nggak, maaf, ya nggak apa-apa. aku jadi ingat pantesan aku nggak belajar tuh. Kan selalu aku berusaha evaluasi. Tiap aku ngomong aku skip. Karena malu banget aku. Ngapa kamu ngomong gitu, Bin? Bagian diri sendiri. Iya, aku juga gitu Kak. Aku sih lebih kayak apa ya, denger suaranya lucu gitu. Aku masih kayak ngomong apa sih, Dengar suara sendiri sih emang. Iya. Kenapa gitu ya? Nggak tahu. kayak aku gitu terus skip yang lain baru nonton. Kalau soal Miti gimana? Nah kalau Meet itu ya sebenarnya udah expect gitu ya, pasti bakal rame lah kalau di podcast. Seperti yang terlihat itu sangat menolong. Dengan apa ya, sebenarnya walaupun kita tuh udah sering ketemu offline juga, kalau misalnya dari Miti ya kamu juga sih, tapi porsinya mungkin lebih banyak Miti, tetap aja aku banyak dengar cerita baru gitu. Banyak gini ya waktu dia kecil gitu, karena itu kalau misalnya kan kalau podcast tuh kita siapin pertanyaan kan, jadi kita bisa cerita gitu. Kalau offline mungkin kita masih random gitu. Nah terus cerita kamu, terutama ketika kamu di Kotamu Bagu gitu, aku udah sampai hafal banget. Dia pasti sebut, nggak tahu deh, iya, setiap kali podcast kayaknya ada deh tuh Pasti ada deh, pasti iya, ada cerita Kota Bagunya. iya ada gitu. Banyak apa ya, banyak cerita Miti yang aku baru dengar tahu gitu ya. dan menarik. Terima kasih. Iya benar. Kita selalu bisa mengandalkan Miti untuk memperpanjang Yap. durasi podcast dengan cerita-ceritanya. Pasti Bener. aja ada, pasti Padahal ada. aku selalu ngerasa ya Allah singkatnya. Iya, dia tuh pengen lebih panjang gini. Soalnya emang seneng ngobrol kan. Apa sih yang kamu senengin dari ngobrol? Aku nggak tahu, aku ngerasa mungkin aku tuh dapet energi dari itu. Ketika aku cerita, orang jadi aku juga senang ketika aku kenal temanku kenal aku gitu. Nah, rasanya yang paling cepat untuk kita bisa saling kenal ya ngobrol. Iya. Oh, quality time ya berarti itu. Ya aku suka. Iya, sedang ngobrol. Oh gitu. Kalau misalnya kamu kalau ngobrol gitu juga Apa tuh? kayak energinya. Oke. Aku Energi. dapet dia dulu. Kalau aku lebih ke itu sih, aku pengen tahu orang lain sih. Lebih emang emphasisnya di situ. Aku pengen lebih tahu, misalkan lebih tahu kalian kayak gitu, lebih tahu orang yang kita ajak ngobrol itu. Kayaknya seru ya ketika kita tahu orang lain dan ngelihat perspektifnya dia atau backgroundnya dia kayak apa. Apalagi misalkan Tama sama Miti ini dulu tinggalnya di tempat yang sangat berbeda sama aku, di pulau yang beda-beda juga gitu. Pasti punya cerita yang berbeda. Nah aku tuh tertarik banget sama itu, dengerin cerita-cerita orang yang berbeda-beda itu. Gitu sih. Iya, benar. Aku juga sih sama. Ya tapi gini, kalau aku tuh biasanya tendensinya tuh senengnya mendengar gitu. Iya, diceritain. Itu memang sangat Iya, kelihatan. didongengin. Iya, aku seneng banget didongengin gitu, diceritain. Ya karena kalau udah mulai kelar-kelar gitu ngomongnya, kamu pasti keluarin pertanyaan terus kamu diam. Aku doang pengen diceritain. Iya, aku pengen. Ada sih masa-masanya aku mau cerita gitu. Tapi lebih banyaknya aku mau denger gitu. Jadi aku seneng banget kalau misalkan, oh gitu ya, kok bisa gitu aku tanya-tanya. Saking dulu aku ngerasa waktu awal-awal kita kenal ya, aku Iya. ngerasa
dibanding Lintang kamu kan banyak ininya loh, banyak ngejaga ceritamu gitu. Nah aku pernah ngobrol sama Lintang, aku pengen tahu deh Tama tuh gimana ya, gimana tapi muda memulainya. Aku bilang, nanyanya gimana ya? Terus kata Lintang, bisa nanti aku pancing tanya. Pancing-pancingnya dipancing-pancing dengan pertanyaan. Iya, terus tapi kalau misalkan nggak dapet kepancing, aku juga bilang, oh kemarin aku udah pancing-pancing, tapi dia nggak cerita, nggak Apa cerita, ya? ya udahlah. Karena kalau nunggu Tama yang inisiatif cerita sendiri nggak Kayak mungkin, nggak mungkin, harus ditanyain dia. Ini menarik sekali. Iya, makanya waktu bikin podcast juga kayak ini nanya-nanya dia. Karena rasanya waktu dari awal kenal itu kamu tuh kayak ngebawa tembok tinggi banget gitu loh Tam. Kayaknya iya deh. Ini feedback udah banyak ya dari orang. Sebenarnya orang nggak ngomong juga aku ngerasa gitu. Kayak orang apa ya, kadang-kadang tuh kalau ketemu sama aku tuh tegang. Ikut tegang juga gitu. Nah, di beberapa occasion, kesempatan, aku merasa itu adalah benefit untuk aku. Betul. Kayak misalnya di kerjaan yang kaku-kaku, nah tuh aku paling suka yang kayak gitu-gitu. Cocok banget ya itu. Cocok Cocok banget sih suka. emang. Aku pernah dengar Iya. kamu meeting, maksudnya aku pernah lihat kamu kerja gitu Iya. online. Iya. Serius banget. Girl boss gitu dia. Iya. Lucu banget, bagus. Aku suka lah di permainan itu sebenarnya aku ya game-game Iya, gitu kayak gitu. gimana, Nah, ya. di beberapa kesempatan lain aku lihat itu sebagai kelemahan yang harus diimprove. Ya kayak ketika terutama berpindah gitu ya. Teman-temannya mungkin lingkungannya tidak yang formal gitu, jadi kayak ke kita atau ke pertemanan lain juga sebetulnya. Dulu kan mungkin aku banyak teman-teman merasa nggak gimana sama aku karena ya itu takut gitu dia, padahal sebenarnya aku biasa aja. Iya, emang ya gitu aja gitu. Nah itu aku merasa memang perlu banyak improve. Makanya pas awal-awal kita ketemu dulu yang belum podcast nih, masih ngobrol biasa, itu aku capek karena sebetulnya ada perubahan Ada hal yang yang kamu lawan kan. iya, Ada perubahan kebiasaan yang diubah. iya, dan itu aku suka sih gitu, aku senang. Nah sekarang tuh aku merasa ya setelah banyak ngobrol podcast gitu-gitu, aku merasa sekarang memang udah lebih banyak ngobrol sih. Walaupun ya mungkin masih tetap nggak tahu, itu kayaknya aura Emang deh. gaya kamu lah itu. Iya, auranya yang orang langsung gitu. Kadang aku kasihan. Aku seneng banget kalau Tama nge-host karena dia pas dia nge-host itu pasti dia ngomongnya banyak banget. Iya. Setiap episode yang dia nge-host. Nah, Walaupun kelihatan dia kayak tertekan dan maksa. Aku harus ngomong gitu. udah harus disiapin aja ngomong apa ya. Well anyway gitu. Kalau ke kamu ya Mit, aku ngerasa kayak ada yang berubah nggak sih? Enggak gitu. Oh begitulah Emang gitu. kayak gitu ya. Begitulah Hamid. setulusnya begitulah orangnya gitu. Sebenar-benarnya emang Sebenar-benarnya yang diliatin yang di mana-mana tuh bener. Sudah tertraining seperti itu. Sangat. Oh tapi juga aku pernah ngeliat Mit itu menurut aku fleksibel, tergantung situasi, siapa? iya, kondisi, tergantung sama siapa. situasi dia Ya bisa kamu aja sering tuh. banget ngomongin ini ke aku. Karena aku kagum. Kok bisa? Karena aku kagum banget gitu loh. Hah, dia kalau kamu ketemu orang baru tuh terutama, terus kita pada ngikut. Nah aku seneng tuh, aku mau lihat kamu gimana gitu. Terus ketemu yang misalnya yang heboh, dia juga Disamain energinya. dia bisa gitu. Terus sama yang lebih senior, lebih kalem, lebih iya, senior. ibu ini kesan Ya ampun. kesan orang tuh jadi baik gitu. Jadi makanya aku kagum banget gitu ngeliatnya, hebat banget dia ini, gimana emang kayak gitu aku ngerasa entertainer gitu loh. Iya. Entertainer lah. Semakin memvalidasi Pak Jamie Iya menjadi benar. Emang entertainer Mana di ini? gosip dia. Nggak usah kasih tahu Pak Jamila ini episode yang ini. Nah kalau Lintang, aku melihat berubah enggak sih Tang? Tapi lebih ke apa ya?
ketika kamu menjelaskan dirimu kemarin, kamu merasa bertanggung jawab untuk apa ya, sekitar gitu, karena dari background keluarga aku juga itu justru memvalidasi, oh gitu. Kadang-kadang aku ngeliat kamu tuh ada sih beberapa saat mungkin bukan istilahnya tegang, tapi ngerasa ini menjadi bebanmu banget gitu loh, bebanmu banget. Sedangkan misalnya aku pribadi gitu, oh nggak gitu-gitu banget sih sebenarnya kalau aku gitu, tapi kamu take it to the next level yang seringkali menyelamatkan kita juga gitu. Kayaknya Lintang semuanya deh, maksudnya di apa di podcast pun kalau ngobrol dia paling peka untuk ngelihat kita butuh ditolong. Iya benar, perlu ditolong nanti aku kayak gini gitu. Tapi ini by the way bukan episode memuji, ini emang ngasih tahu aja. Hal yang kita rasain setelah podcast kan. Benar, Gitu. tentang perubahan-perubahan kayak gitu. Perubahan gitu. Aku lebih ke ya banyak validasi aja yang aku tebak gitu dari awal. Cuman memang ada yang lebih dari Tama aja aku lihat karena dia emang iya bisa ngomong kok dia gitu. Kemarin mau diajarin ya. Oh, dan aku ngeliat teman-temanku nih, nggak hanya di podcast, nggak hanya di kehidupan sehari-hari, aku ngeliat ketika aku manggung juga kalian tuh ada ikutan ininya juga gitu loh. Tegang. Iya, ikutan tegang. Aku ngeliat gitu ketika aku lagi tegang, mereka juga tegang. Itu sekelebat di pikiran aku, itu lucu, terus aku terharu. Aku nggak usah kayak gitu guys, gitu mikir, tapi mereka kayak iya nggak sih, iya kan? Iya ikutan. Itu alamiah sih, nggak bisa disetting. Nular. Ya ampun, teman-temanku kayak gitu aku ngerasanya. Kita kayak lagi nunggu nemenin anak lomba. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Iya benar. Aku ngerasa aku jadi kayak anak, terus kalian tuh pada dateng. Aku sama Lintang masih bagus ya. Aku kan ada foto-foto gitu kan. Kalau Mas Dika pasti dia Serius. iya, kalau Awan juga gitu, kalau Lintang kayak gini pasti dia lihat, kalau Titi kalau Bayu pasti dia kemana-mana sih. Iya, aku ngerasa kayak gitu. Kalian ada yang apa ya, aku mau penasaran juga, ini kan kita bilang teman-teman kalian gini, ada yang sama, ada yang berubah gitu. Menurut kalian ada yang apa ya, nggak menyenangkan gak sih dari itu semua gitu, atau oke aja, atau aku harapnya kayaknya lebih mendingan diganti gini deh gitu. Apanya itu? Ada yang perlu dirubah nggak sih Ada yang dari perlu diubah dari kita, cara dari kita. iya dari podcast kita gitu, dengan gaya teman-teman Lebih ke podcast apa ke kitanya? ke podcast sih. ketika lagi podcast gitu. Kalau aku, karena dari awal juga maksudnya kita tahu ekspektasinya apa, terus kita bikin podcast ini buat apa, terus kita juga kayak nggak usah ngoyo-ngoyo banget ya, Terus nggak mau si podcast ini jadi beban. beban. Kayak ini kan sesuatu yang kita pengen coba aja gitu, buat iseng-iseng, buat senang-senang aja. Jadi untuk ngejalaninnya gitu secara sistem aku fine aja, aku nggak ada masalah, atau kita juga maksudnya komitmennya kita sama gitu di situ. Iya, Dan aku percaya gitu, ada kayak kalau misalkan telat-telat dikit, kalau misalkan hal-hal kayak gitu tuh aku nggak bener-bener Santuy. iya santai banget gitu, karena aku tahu bukan disengaja juga kok gitu, maksudnya bukan yang kalian males atau gimana gitu, misalkan kalau secara sistem kayak gitu ya. Terus kalau misalkan secara personality gitu, aku suka banget, aku udah oke banget menurut aku. Kita punya energi yang bagus gitu buat satu sama lain. Emang buat kita cocok ngobrol gitu ya. Aku merasa iya semakin merasa kita cocok sebagai tetangga juga gitu. Sebentar lagi kita harus coba. Terus kayak mungkin akan nyambung ke personality juga sebagai orang individu gitu ya, di luar podcast juga. Aku merasa hal-hal kayak gitu kan pasti kita akan pelajari seiring waktu aja kayak gitu. Iya sih paling kayak gitu. Ada yang menarik ya, kamu bilang tadi
fine-fine aja dari komitmen kita mau santai. Nah, waktu pertama kali nih kita bikin di episode awal mungkin ya, aku ngerasa sesantai apa sih gitu di pikiranku sebenarnya boleh sesantai apa sih kayaknya. Karena mungkin aku banyak ngelihat aturan ini, aturan itu, aturan sana sini gitu ya. Jadi kayak aku bingung pas di awalnya aturannya kayak gimana. Oh, ternyata bebas aja gitu kayak. Jadi kamu awal-awal tuh agak tegang sendiri gitu. Iya, kayak harus kayak gimana sih sebenarnya. Ya, apalagi Awan juga datang dengan sangat terstruktur ya, dia pakai docs juga kan. Oh iya, gitu. udah hilang tuh docsnya. Serius banget ya. Stick to the script ya. Iya, benar. Oh iya, itu aku lakukan tuh pas aku nge-host pertama. Waktu awal-awal. Iya. Iya benar. Iya, karena kalau misalkan awal-awal itu kan pasti kita penyesuaian ya, karena belum pernah ngelakuin sebelumnya dan belum tahu juga kapasitas masing-masing tuh kayak apa. Dan mungkin kalau kamu bertanya-tanya santainya tuh seperti apa sih, nah kita juga masih waktu itu mungkin ngeraba-raba ya. Iya. Menyesuaikan juga gitu. Iya benar. Karena kan banyak kepala ya. Aku sih lebih ke itunya, karena biasanya kalau aku produksi apa-apa gitu kan keputusannya di berdua kepala aku sama Dika gitu. Terus kayak ya aku udah tahu Dika seperti apa, Dika udah tahu aku kayak apa gitu. Aku udah tahu bagian mana yang aku ngalah, aku udah tahu Dika bagian mana yang dia bakal ngalah gitu kan. Nah itu yang aku lepas di podcast ini gitu, kayak aku jalanin aja gitu. Toh kita buat apa ya, alasan buat ngumpul aja gitu. Salah satu ya. Jadi aku suka banget karena ya aku punya alasan yang nggak perlu aku buat sendiri untuk kita bakal ketemu dan ngobrol. Iya udah dibikin dan disetujui bersama-sama gitu ya. Gitu, kayak aku nggak perlu ngajakin, kalian mau nggak gitu, karena ini udah jadwal kita gitu. Iya benar. Kita ketemu ngobrol. Kita wajib loh ketemu seminggu sekali. Oh iya, itu hal itu juga tuh yang soal cara kerjamu kayak selama ini. Maksudnya aku penasaran juga kan, kamu udah sering kerja sama Dika gitu, berdua, terus sekarang rame-rame masuk nih ke grup yang lain gitu, ke grup kerja yang lain. Dan aku ngelihat kayak contoh-contoh kecil, misalkan yang waktu itu yang kamu setting sesuatu gitu, kamera kalau nggak salah, lighting kamera gitu. Terus kamu kan agak kayak maunya kayak gini, terus pas ngelihat belum puas, ulang lagi, belum puas, setting lagi, terus habis itu pas aku kayak nengok dikit, aku kayak oke kok, terus dia kayak oke gitu. Iya benar, aku notice juga deh. Oh iya, kalau habis itu kan kamu nanya ya. Iya. Ya emang ya seperti yang kamu bilang, ketika kamu akhirnya maksudnya kerja sama orang lain yang kita juga niatnya kita, emang mau santai juga, dan kita semua punya keputusan, punya kapasitas untuk memutuskan tuh sama gitu. Terus kamu jadi kayak ya udah oke, jadi agak lebih santai lagi. Ternyata bisa lebih oke lah gitu. Ya aku notice juga. Kalau aku lebih nerima sih, ya udah nggak apa-apa karena udah tahu bakal rame-rame. Betul. Udah tahu bakal rame-rame, ya udahlah, jadi boleh lah mau ditaruh di mana lightingnya, mau warna ungu kek, mau warna kuning, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita ngobrol. Iya betul. Kalau aku selain alasan buat kita ngumpul, alasan aku latihan ngobrol. Iya benar. Itu kerasa banget sih di kamu tahu. Dan beneficial banget buat aku gitu, ketika aku yakin ketemu orang lain lebih bisa gitu loh, lebih santuy, lebih tahu caranya. Dan dengan podcast sendiri menolong untuk datang ke podcast yang lain. Ketika kamu juga melakukan iya. Udah beda-beda. Kalau di interview gitu-gitu ya. Kan kemarin tegang banget nih, kayak pembawa berita, wawancara, narasumber. Nah aku kan narasumber gitu, kalau ini enggak, ya udah datang aja, udah di interview menjelaskan ini yang kamu menjelaskan apa yang kita suka kan, untuk menjadi diri sendiri, ngobrol aja gitu. Kamu mau bilang apa? Ingat, bayangin donatur aja dia bilang investor. Oh iya bener, termnya tamat. Emang dia tuh ini bukan kaku, bukan nggak bisa ngomong, teman-teman ya. Ini diingetin, dia bukan nggak bisa ngomong, tapi dia tuh emang baku gitu loh. Dia tuh kayak kalau udah kamera action. Jadi teman-teman gitu. Iya. Gitu. Udah kamera dia
action gitu bener. Jadi karakter gitu. Kita jadi siapa hari ini? Oke, kita jadi Tama Yuri. Action. Iya bener. Untuk membiasakan kayak di Tamu Yuri tuh Santai gitu iya. ngobrolnya. Ya sebenarnya bukan dia nggak bisa ngomong, dia bisa banget. Bisa ngejelasin, bagus ngejelasinnya, cuman tuh emang baku. Nah, dia tuh lagi pengen belajar untuk lebih santai gitu loh, Bener. ngebawa dirinya. Benar kita karena podcast orang-orang yang aku suka nonton yang santai-santai juga kok sekarang ini gitu. Jadi iya ya enak ya kayak gitu. Makanya kemarin kalau ngeliat di YouTube gua aku ngetes tuh satu bikin sendiri aja ngobrol. Ngobrol Ya ya. kalau iya. tapi mungkin beda ya kalau sendiri tuh ya Kalau ada komunikasi ada dua arah itu lebih ini sih, lebih apa sih bilangnya? Lebih mudah bukan? Enggak Lebih- sih. Aku menurut aku agak lebih susah karena kepalanya dua jadi. Tapi kalau soal Aku mau bilang wawancara lebih muda, udah dibilang Lintang, tapi ternyata memang bukan ya. enggak lebih susah. Tapi kalau podcast gini santai-santai gampang. Ya tinggal nunggu aja lempar-lemparan yang mana. Pasti kalau kalian perhatiin kelihatan lah perbedaannya merespon ketika ditanya gitu antara kita bertiga. Misal, Ih kalau benar. Miti gimana? Ya kalau gini, kalau Lintang gimana? Gini. Iya benar. Tapi kayak gitu pasti tuh ada baku-bakunya gitu. banget ya kita bertiga bener. Iya beda. Aku ngelihat banyak kita beda Gayanya ya. iya gaya, beda gayanya, pandangan juga. Tapi itu justru yang bikin berarti kalau aku menempatnya berarti ketika orang-orang itu nonton mereka semoga ya pada sadar memang banyak perspektif gitu loh di kita aja banyak. Tapi ya syukurnya kita selalu bawa asik bisa main bareng masih tetap bisa justru belajar satu sama lain malah kayak gitu. Betul. Sorry, kamu masih mau nambahin? Enggak sih, lanjut aja Tang. Tadi aku kepikiran yang soal ngomong sendiri atau ngomong berdua. Nah, kita ini kan ngomong bertiga. Menurut aku podcast itu maksimal 3 orang. Karena kalau lebih dari 3 orang, aku udah nggak bisa ngikutin secara audio ya. Mungkin kalau video gitu masih kelihatan. Tapi aku juga kadang-kadang kan dengerinnya cuma audio doang. Kalau udah 4 orang tuh aku udah nggak kedengeran lagi nih siapa gitu. Suaranya ya. Kalau 3 orang tuh maksimal. Nah, tapi ternyata waktu kita bikin 3 orang juga ada masa-masa di mana ketika aku ngomong terus habis itu gini, yang kalau misalkan 2 orang kan berarti yang respon ya 1 orang gitu. Iya. Tapi kalau misalkan 3 orang yang ngomong 1, yang mau ngerespon 2 nih. Iya, benar. Terus yang dua-duanya tuh kayak nunggu untuk ngomong gitu. Kayak, Wah, itu aku banget sih. Iya benar. Tiap saat aku nunggu ngomong. kebayang kalau misalkan berempat. Kalau berempat tuh berarti ada guest ya. Ya kita ada rencana-rencana itu kan. Iya, Pengen di season berikutnya pengen banget aku. Walaupun ya nggak tahu ya gimana ya cara jalaninnya ya. pakai. Aku jadi inget. Satu juga yang aku jadi tahu tuh, emang suka banget motong orang ngomong aku nih. Oh ya? Bukan motong sih, lebih ke aku pengen banget nimpal gitu, Mbak. Pokoknya pengen bareng gitu. Iya setuju gitu. Maksud aku sabar dulu Mbak gitu. Aman tapi Iya aman banget kok, tapi maksudnya nggak separah itu gitu. aku suka ditimpal dibantu itu. Oke, terima kasih. Nggak yang kayaknya jarang gitu loh ketika aku ngedit itu aku ngelihat Miti motong kan kayaknya kamu beberapa kali bilang gitu deh kamu sering motong tapi kamu jarang motong yang kayak akhirnya kita tadi mau ngomong apa ya gitu nggak jarang kok kayak gitu kayak nggak ada juga deh. Terima kasih ya. Bagus. Terima kasih ya bagus kamu menahan dirinya bagus. Nah, dari aku mau nanya ya, kan kita punya tema beda-beda nih. Dan kita sebetulnya ketika mulai itu udah ngebank kan. Betul. Mau ngobrolin apa aja, tapi akhirnya kan dari satu, aku nggak tahu deh kalian masih pada inget nggak sih dari episode 1 kita ngobrolin apa sampai episode 11. Coba kita recap dulu. Ya, kita recap lah, kita recap. Pertama perkenalan. Yang Kedua perkenalan. ngonten. Iya. Kenalan Episode 3 tentang ini. Kayaknya di sini deh. udah di sini ya. Pakai kacamata. Berubah setelah tahun baru mau jadi apa? Waktu itu. Iya, itu episodenya. Berarti yang pakai kacamata. Iya. Iya ya. Apa Oh iya? iya ya. Oh, bener kan? Oh, tahun baru berarti ya. Oh iya tahun benar baru. benar. Episode 3 pakai kacamata bener. Pokoknya yang 5 horor aku ingat. Aku baru mau bilang itu. Oh, keempat itu yang ketika kita ngobrolin soal temen udah dewasa, temenmu siapa Pertemanan. itu?
yang Itu keempat. di sini ya tapi Di sini udah, Di sini. udah di Berarti sini cuma terus. 2 kali ya di rumahku. Cuma 2 kali. Oh, oke. Hujan. Iya, benar. Sampai sekarang masih zaman hujan sih benar. Lalu Terus abis yang persahabatan? kelima yang horor. Lima horor. Itu seru banget. Terus yang keenam ada yang bisa tebak gak? Ya, sebentar. Keenam abis horor itu kita ngomongin beauty. Iya benar. Ya. Habis itu ketujuh kita Ketujuh tuh aku ya. Oh, Lintang. dipalak. Iya. Cerita improve. Abis dipala. Kita improve dulu. Abis itu aku makan kuliner. makanan kuliner. Iya, aku Terus Tama. finansial. 9. Iya. Itu di Lombok. Kita di Lombok, Iya. ya. 10 kemarin kita itu tentang Lombok. kita tentang Lombok. Abis itu 11. aku perantau. Perantau. Betul. Iya, dari sini. Cepat Iya. sekali. Cepat sekali ya. Dari 12 itu paling suka episode mana? Aku paling suka tentang sahabat. Episode 4 ya. Ya kamu banyak Iya. flashback dan nangis tuh. Oh iya. Di situ kamu Banyak flashback nangis. Aku suka. Jangan bahas nangis kalau Lintang. Setiap episode kayaknya dia ada nangis deh. Iya, BTW kemarin kan aku kayak tiba-tiba nangis itu kan, inget kan yang episode Gara-gara kemarin. kamu bingung gimana bilangnya gitu. Iya, sama juga karena aku PMS. Mungkin minggu ini akan mens aku. Aku delete HP. Ya Aku episodenya yang aku suka itu yang episode impromptu itu yang dipalak itu. Iya, Karena cerita. aku banyak aspek yang aku suka itu karena satu itu aku hostnya dan aku datang dengan surprise buat kalian. Iya, kita berdua kan sama-sama nggak tahu ya. Kan kayak suruh milih gitu kan. Satu itu, dua karena yang ikut cerita banyak nih para laki-laki pada ikut cerita Pada juga kan, ngomong. pada muncul. Terus yang ketiga aku suka juga karena itu di situ tuh aku ngerasa itu ada satu sisi yang aku jarang liatin juga, soal kayak aku panik, aku marah, aku tapi sedih, aku kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Aku pas lagi cerita sesuatu, aku cerita sesuatu yang baru aja Jarang terjadi kamu dan aku bahas gitu ya. dan aku juga kayak nggak tahu gimana cara ceritanya kayak Caranya, gitu. Jadi itu banyak lah aspek dari video itu yang podcast Podcastnya itu, itu. episode yang itu gitu. Oh yang mana Tam? Kalau aku suka yang horor. Alah, padahal habis itu pulang-pulang dia takut. Iya. Entah kenapa ya, itu tuh aku takut. Tapi suka. seru ya. Iya, suka denger cerita yang gitu-gitu. Tapi takut ya gitulah ya. Memang sesuatu yang menakutkan itu addicting gitu, yang nggak boleh gitu tuh addicting gitu. Iya, makanan yang nggak baik juga emang enak ya. Kamu kenapa suka ngomongin pertemanan itu? Pertama, emang aku suka banget temenan. Rasanya kayak aku pengen jadi kolektor teman. Kolektor teman sebanyak mungkin. Ya ini temanku yang jadi aku tuh suka temanku yang sifatnya kayak gini tuh ada ini kayak mungkin kalau kalian ingat aku tuh suka ketika temanku tuh punya aneh yang itu aku suka, nggak perlu dirubah karena emang itu gayamu, aku suka Iya, gitu. benar. Pertama itu aku emang seneng temenan, terus kedua aku ngerasa aku jadi tahu sudut pandang kalian memandang teman gitu. Aku jadi tahu Lintang ternyata harus cerita-cerita. dia memutuskan untuk mengubah cara dia berteman gitu. Terus aku juga tahu sebenarnya dari awal aku udah tahu kan waktu kita sering ngobrol. Ya. Tama ini kan banyak beradaptasi ya. Iya. Jadi aku melihat betapa Tama tuh jagain temboknya, nggak mau sedekat-dekat itu karena dia pasti nanti bakal pisah kan, dia bakal pindah. Aku tuh jadi aku kayak aku seneng aja kita jadi tahu soal itu. Iya. Kita bahas soal itu. Ya nangis ya. Enggak. Udah tahan. Udah nanti nangis juga. Mukanya Tama tuh jangan nangis ya. Nanti nangis juga. Boleh. Aku keinget sesuatu Iya, tadi yang soal kayak bukan perubahan ya. Mungkin sebagai kita sebagai kesatuan gitu dari simulasi tangga baik ya, dari awal sampai sekarang aku ngerasa kita jauh lebih gampang ngobrolnya gitu, Lebih luas ya? lebih luas. Makin kesini tuh makin
tahu-tahu udah segini, tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu udah apa kayak Gak gitu. berasa. Gitu. Nah aku enggak. Kamu enggak? Kamu kayak Pas kita ngobrolnya bertiga, Mm-mm. aku udah ngerasa perbedaannya lebih luas ya, setuju. Mm-mm. Nah, ke akunya sendiri Oh. enggak. Akunya sendiri selalu tertekan ketika jadi host. Karena ya aku takut aja aku nggak ngomong yang harusnya aku omongin. Karena aku gampang banget ke distract. Ya. Ada yang mau berangkat Oh iya, pakai apa? Dadah. hati-hati bye, thank you ya bye. Udah mampir. Kamu pakai mobil? Oh, cuma satu murid kok. Nanti dia balik lagi, Oh, kita iya. masih di sini. Kita masih Wow. podcast kok. Enggak, dia tinggalin terus. Dia kasih nih, belajar sendiri ya. Aku pulang dulu. Podcast. Jadi salah satu tim kita itu Mas Ubay, dia tuh sekarang berangkat pamit barusan. Dia mau ngajar. Dia apa sebutannya ya? Guru drum. Guru les. Pengajar. Guru les drum. Pengajar drum. Pengajar drum. Itu iklan. Oh, aku kira kamu mau lanjut cerita terus habis itu Awan bilang gitu enggak ya? Enggak. Oh, oke. Panjangan nanti. Cuma ngasih kasihkan konteks nanti aja. aku. Ada lagi nggak? Tadi aku mau bilang apa lagi ya? Oh, waktu Luas, kita lebih luas. Lihat kita lebih luas ngobrolnya, lebih kayak ya aku lebih ngerasa mungkin atau juga mungkin mental juga sih. Itu lebih ke mental sih, lebih ke kalau awal-awal aku ngerasa semua aku ngomongnya tuh harus nyerocos, habis itu kayak podcast yang misalkan podcast Indonesia yang kita tahu lah kayak balas-balasannya harus yang kayak Ya, harus gitu, aktif terus gitu ya. harus aktif, habis itu ada nih diam-diam kayak itu harus diisi kayak gitu. Itu nah mungkin makin kesini mentalnya aku lebih ke kayak ya udah secara yang aku lebih Yang nyaman natural aja, aja kayak deh, gitu. Memang ini podcast self development. Iya, setuju. Cuma kan judulnya berarti kayak manfaat kamu bikin konten. Dari tadi kan kalian suka spesifik Episode tertentu. episode. Ya kayak momen menurutmu paling mengharukan itu yang mana? Episode berapa, ingat nggak? Mengharapkan Atau tuh pas yang cerita episode aman? teman sih itu Yang emang. temen ya. Teman itu sangat mengharukan karena ternyata memang banyak yang hilang kan. Banyak yang berubah gitu ketika kita dewasa, ketika kita masuk masa-masa udah harus tanggung jawab sama diri sendiri tuh banyak banget yang berubah. Kaget saya. Saya juga. Kuping saya. Ya mungkin yang paling Banyak yang berubah. Udah harus kayak nyanyi harusnya. Miking Iya, banyak banget yang berubah. Iya gitu. karena berhubungan sama orang ya, itu episode itu sih emang yang paling menyentuh tuh yang ya hubungan manusia gitu ya. Apalagi ya, ada nggak momen yang oh aku ingat tadi aku mau nanya ini. Episode apa yang kalian paling besok ngomongin ini lagi gitu, yang paling temanya kayak gitu? Aku belum ada. Belum ada. Horor. Wah, aku suka banget itu. Itu Iya, tahu nggak? Dari ngomongin malam apa? aku udah. Ih, nggak sabar aku cerita horor. Banyak kali horor-hororku. Itu pertanyaanku selanjutnya, tema yang paling kalian nggak sabar buat omongin. Kocak juga ya, episode favoritnya horor. Iya, dengerin. Episode dengerin ya. Yang dia deg-degan Yang paling gitu. deg-degan itu. Karena dia harus nyiapin ininya, rasa takutnya. Dia kan takut soalnya, tapi Aku takut pengen banget. denger. Aku terus Malah nagih lagi dia. Pengen lagi. terus ketika itu tuh aku terbayang hal-hal yang aku pernah lihat karena dengar cerita orang gitu. Secontoh, dulu aku pernah dikasih printan gambar foto orang, belakangnya ada hantu. Jadi aku paling terbayang itu. Itu satu. Yang kedua, aku pernah diceritain ada orang lagi tidur, ada yang senyum-senyum di atas lemarinya. Aku kebayang. Nah, dua itu aku Oh, kamu jadi ngebayang-bayangin kayak gitu. Iya. Kebayang aku. Aku paling deg-degan
Aku paling deg-degan yang tentang temen itu sih. Untuk temennya. Itu paling deg-degan Karena sebenarnya kan kamu jadi ceritain hal yang sebenarnya mungkin kamu lagi simpan gitu ya. Iya. sama aku lagi mungkin sampai sekarang juga masih aku proses gitu. Iya. Aku kayak waktu ngomong itu tuh sebenarnya kayak gimana ya nih kalimatnya gitu. Aku ngomongnya kayak gimana ya? Aku ceritanya kayak gimana ya kayak gitu. Jadi aku apalagi aku yang nge-host juga kan Iya, gitu. benar. Terus kamu memulai itu dengan kalimat aku yang dulu bukan teman yang baik. Benar. Sedih banget. Itu menampar sebenarnya karena nggak semua, jujur menurutku aku pun juga ngerasa kayak gitu ya. Maksudnya nggak semua orang bisa menyadari bahwa dia punya sisi buruk gitu. Kita banyak mencari baiknya diri kita sendiri gitu kan. Wah, aku paling baik lah. Namanya kalau berteman aku paling baik, aku paling tulus, aku paling banyak, aku paling berkorban. Jarang lah yang menyadari kalau dia juga punya kurang. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak ketika kamu bawa itu di depan kamera, ya keren lah kamu bisa berdamai dengan itu gitu. Keren. Iya. Apa sih Metal. namanya kalau di apa? Pantun. Konten. Konten. Pantun. Konten 100. Konten 100 gitu. Kamu lagi ngobrol, aku lagi ngobrol, aku sambil mikir apa yang bikin aku deg-degan ya? Apa ya? Apa yang menegangkan? Kuliner mungkin karena kamu kayak gimana nih besok aku ngomongin kuliner. Iya sih, aku Dengan nggak selera tahu makan. sama sekali kan. Cuman itu nggak bikin aku Nggak bikin deg-degan sampai ya? deg-degan Iya sih. sih. Karena mungkin aku emang seneng ngobrol ya. Iya, apa aja menurut aku Iya. kamu dikasih tema apa aja tuh digas gitu. Kayak ya udah. Aku ingat aku paling deg-degan episode 3. Bukan karena temanya tapi karena pertama kali nge-host. Oh ya, kalau Pertama bukan tema, nge-host. ya waktu nge-host itu. Bahkan waktu Lintang pertama kali nge-host, itu aku deg-degan mampus. anjir. Pertama kali ya. Karena aku menyadari aku kebanyakan nyerocos, aku takut banyak memotong Lintang. Itu pertama. Yang kedua, aku takut nanti aku nggak bisa ya mungkin kalian bisa ngerasain juga lah. Aku tuh kalau ngomong kan suka kemana-mana. Yang ditanyain satu bisa 5 tuh yang iya, diceritain. bercabang gitu. Nah itu yang bikin aku deg-degan waktu itu. Dan apalagi waktu nge-host, aku takut, itu yang bikin aku takut yang harus aku omongin. Mungkin aku omongin, tapi aku omongin yang lain juga, kemana-mana jadi juga. banyak gitu. Itu paling itu sih yang bikin aku deg-degan waktu itu. Mau highlight yang kamu bilang juga, maaf agak patah nih ya. Tadi kamu bilang aku bukan teman yang baik. Pas kamu bilang gitu kok aku juga lagi gitu ya. Kamu gitu kan? Enggak kamu ngerasa gitu Ngerasa nggak sih? gitu Oh, nggak? aku Ngerasa ngerasa aku gitu. juga lagi kayak gitu. Apa enggak? Salah lagi aku. Gini. Ini lucu banget karena tadi dia. Ya guys, nggak semua orang Iya. bisa bilang. Itu maksud aku, nggak semua orang Aku bisa kira dia juga- menyadari. Iya, Aku kira dia juga ngerasa. nggak semua orang bisa menyadari sisi buruknya. Nah, itu. Aku kira iya semua orang sama dengan aku juga. Makanya tadi aku bilang kan termasuk aku. Oh iya bener. Iya. Kalau aku ngerasa iya aku gitu dulu, gitu aku juga ngerasa kejahatan apa yang pernah aku buat dulu ya ke orang. Terus aku langsung Mungkin aku ngerti sih, maksudnya ketika Miti bilang nggak semua orang bisa mengiyakan kalau dulu itu dia jahit itu adalah lebih ke kita percaya soalnya, dan aku juga percaya. Aku yang dulu itu maksudnya ya we didn't know any better aja gitu. Yes, Kita betul. emang bodoh aja, belum sampai tuh otaknya Ke kayak situ. gitu. Tapi juga maksudnya aku tapi aku juga menyadari ada hal-hal di mana ya kita emang bodoh aja, ada hal di mana aku harusnya bisa belajar tuh gitu. Benar. Jadi aku tuh yang itu tuh yang Kayak bagian kamu memilih kalimat itu ya. Benar, aku benar. merasa itu maksudnya nggak baik. Aku justru yang jadi salah satu bahan aku belajar juga seiring bertambah dewasa gitu ya, menahan diri. Karena dulu tuh aku cenderung lebih mementingkan temanku daripada diriku sendiri gitu. Kalau dari kata mamaku, kamu dari 100% kamu tuh lewat dari 100%. Itu tuh nggak boleh. Mamaku tuh gitu. Nanti kamu tuh gampang dimanfaatin. Karena aku luka banget papaku kan. Nah, papaku kayak gitu. Terus mamaku bilang, "Lihat tuh contoh papamu, sering banget dimanfaatin orang, sering banget dia nangis, sering banget dia sedih, sering banget dia kecewa gara-gara dia terlalu percaya sama temennya." Nah,
mamaku tuh sering ngeliat itu di aku, jadi dia sering bilangin Ngewanti-wantiin itu. jangan terlalu tapi ya udahlah aku bilang ya udah, yang penting udah dibilangin ya aku jalanin aja yang masuk akalku aja deh gitu. Iya. Kayak gitu. Ya makanya kalau ketika kamu tanya iya nggak, kamu setuju nggak? Aku bingung sih. Aku bingung. Mohon maaf aku lupa kalau beda-beda gitu. Beda-beda kita orangnya ya. Iya beda-beda orangnya, aku lupa. Aku ada ini episode yang menurut aku paling lucu itu nggak lucunya kenapa ya? Jadi episode yang di Lombok itu, yang di bandara, menurut Ya aku Allah itu kocak banget sih. Subuh. pas aku ngeliatin dari awal sampai akhir aku kayak kalian ini belum tidur, kocak banget anjir. Kasihan banget. Aku ngerasa itu ngomongin apa? aku kedua lowbat deh. Aku selama syuting itu kan ada yang satu nggak makan, yang kedua itu bandara itu aku ngerasa itu aku lowbat. Sama yang mana yang nggak makan itu ya? Ada yang Lupa nggak deh. makan itu episode apa ya? Pakai kacamata. Oh iya. Itu lemes pol aku. Untung pakai Untung pakai kacamata. kacamata, jadi Jadi nggak matanya kelihatan. nggak kelihatan. Gitu sih. Tapi Kocak. yang bandara tuh ya udah nggak tidur nih kalau aku nih. Udah Oh nggak curhat nih, tidur. curhat nih. Iya. Ngomonginnya tentang keuangan. Juga dia abis buka laptop, kamu juga kan? Iya, abis kerja. laptop. Terus itu ternyata aku PMS tuh. Kamu PMS. Oh, udah tuh. Dan kita makannya belum bener itu kan. Iya, itu. udah lapar, mana belum buka. Betul. Di mana kan waktu itu kita cari tempat buat makan nggak ada. Itu kocak banget. Itu kocak banget sih emang. Itu aku ngerasa itu kita ngoyo sih. Kita pura-pura nggak ngoyo aja. Cuman Kita pura-pura nggak menyadari betapa podcast ini ngoyo sebenarnya waktu itu. cuman dalam hatiku aku ngerasa ya kayak gini lah anak muda gitu. Dulu tuh pasti gini. Aku ngerasa iya kan, aku ngerasa kayak ini kalau aku baru masuk kuliah nih aku bakal seneng banget gitu. Aku jadi nostalgia nekat-nekatnya orang nggak mikir gitu. Kayak gimana. Lucu. Iya, anak muda. Itu yang paling tadi kan kamu bilang sebenarnya ngoyo gitu kan. Iya apa? Santai. Ngoyo. Oh iya benar. Apalah. Tapi untungnya itu dibikin karena abis itu di Lombok kita udah bablas nggak inget. Iya. Podcast lagi. Tadinya kita harusnya bikin satu Ada podcast satu, di iya. Lombok. Kok bisa ya? Ya itu Soalnya karena banyak kegiatan. itinerary-nya. Iya. Dari Dar. wow. Iya. Oh terus yang apa ya, yang menyenangkan juga ketika ternyata aku suka ketika ada kita lagi nge-podcast. Ada satu waktu bersamaan kita pergi liburan. Nah, itu seneng banget gitu rasanya kayak bisa ya jadi ini tuh ikut terdokumentasikan juga lah cerita-cerita cerita-cerita kita. liburannya. Aku ngebayangin ntar kita nonton, kita denger, kita ngobrol gitu loh. Kayak ih, Aku seru bayangin banget. itu pas kita udah tua gitu ya. Terus kita tuh punya dokumentasi gitu. Ini Ya ampun, waktu masih Dokumenan. muda. Yang ini nak, waktu mama muda. Iya, jalan pikiran kita di umur yang sekarang ini bisa dikonsumsi sama kita yang 20 tahun lagi tuh. Terus Kalau kayak- masih ada hidupnya. Terus kayak anak kita bisa, kalau misalnya mau cari tahu sudut pandang emaknya, Waktu umur 30 ya. kayak gini lah, silakan nonton YouTube. denger Spotify ya. Teman-temannya juga bisa lihat. Malu. Aku kemarin pas Dika mungkin nge-search ini ya, mitisasi ya mungkin gitu ya. Terus muncul aku cover dulu aja, aku dah mau lepas kuping rasanya aku. Nggak mau aku dengar. Apalagi kalau nanti ya ngobrol-ngobrolin ya, terus udah tua gitu, terus aku lihat ya Allah. Minta Berarti abis ini kita bikin kontrak aja gimana? Setuju. Gak boleh di take down. Mengerikan. Iya sedih banget. Tiba-tiba aku nggak mau bahas ini. Nanti aja. Di luar kamera. Apalagi ya oh mungkin kita udah flashback nih. Aku mau tahu juga kayak misalnya ini kan kita udah bertetangga selama 12 kali Bersimulasi. bersimulasi Bersimulasi. tetangga baik ini 12 kali ke depannya kita ada ngerencanain juga kan Setelah season 1 ini ya. iya beberapa hal kayak gitu. Kayak apa yang pengen ditambahin, apa yang Betul. pengen dihilangin. Ada yang mau kalian bahas nggak?
Season 2 Dari perasaan kalian atau yang kalian pikirkan. Ya. Oh, ada ini juga topiknya itu. Mungkin sekalian Atau topik-topik yang nggak dibahas, yang belum pernah dibahas mau dibawa lagi atau gimana? Oh iya. Oh iya, aku ngerasa yang tentang beauty standard itu aku ngerasa belum puas aja sih kita bahas itu. Kayak kurang itu kan terlalu lebar ya. Kita bisa kurang merucut lagi spesifik gitu. Spesifik. Bisa mengerucut lagi ya tentang itu. Terus sama kan sebelum mulai season ini kan kita juga punya banyak possible topik gitu kan, yang akhirnya banyak banget yang gak kepake gitu. Ya, betul. Itu mungkin bisa kita revisit lagi buat season yang kedua. Sama yang itu sih ide kita untuk pengen ada guestnya. Meskipun aku masih Bingung Gimana ya? Gimana caranya? Aku Kan mic-nya nambah ini satu. juga aku masih pengen dijadiin podcast di luar. Iya kan season 2 rencananya kita kan mau jalan-jalan itu kan, tapi pengen banget. Mudah-mudahan itu bisa kejadian mudah-mudahan ya. bisa kejadian. Jadi Karena kita belum evaluasi dan belum ngobrolin gimana caranya untuk melakukan itu kan. ya yang season 1 kan tadinya ada rencana-rencana kayak gitu juga, tapi mungkin kayak nanti deh season 2 biar kita bisa tahu flow-nya dulu, ngobrol kayak gimana secara sistem juga. Terus yang kemarin kita nyobain di bandara mungkin kita bisa melakukan itu kan sebenarnya kan Lebih gitu. sederhana ya cara pengambilannya. Tapi ya lebih sederhana, mungkin mic-nya nggak lebih bagus juga, tapi yang pemandangannya lebih bagus gitu kan. enak gitu. Ganti scene. Ganti scene. Aku bayangin itu sih orang yang nonton jadinya beda lagi nih, fresh, selalu ngerasa fresh gitu. Ada apa spot baru. Iya, season 2 mungkin akan kayak gitu sih. Aku incline ke sana sih emang sebenarnya. Sebelum siapa tahu season ketiga kita udah punya studio. dengan kamera yang lebih Siapa yang dan mic nggak belang-belang. Iya, mic-nya beda-beda semua. Dulu yang season 1 ini kan kita awal-awalnya tuh selalu update musik gitu kan. Yang season 2 ini aku punya baru aja nih idenya adalah kan kita di Jakarta tuh mungkin season 2 itu kayak tiap minggu kita kayak keluhan kita di Jakarta minggu ini. Jadi isinya buat ngeluh gitu. Sama aku penasaran apakah ada logat yang berubah Kayak gue gitu ya. atau apakah ada yang berubah dari personality kita, kayak misalnya kita kan sekarang di Jogja gitu ya, lebih laid back, lebih santuy. lebih ya aku penasaran. Aku juga penasaran sih jadinya. Season 2-nya gitu. Iya, Mungkin nanti deh kita sekalian evaluasi segala macam ya. ini tuh ya benar lah, self develop, bertumbuh bersama podcast. Kalau kalian sekalian nih, kalau misalkan kalian ketemu Miti, Tama dan Lintang gitu di episode 1, jadi kayak kita travel back in time gitu. Terus kita bisa ngomong sama mereka, ngasih saran atau ngasih spoiler atau cerita gitu tentang podcast ini yang di masa sekarang gitu. Kalian bakal bilang apa sama orang-orang itu? Kayaknya kalau aku nggak usah tegang mbak, udahlah kamu kayak gaya ngomongnya kayak gitu ya udahlah mbak gitu. Karena waktu itu aku deg-degan banget. Kerasa sih emang, tapi yang Dia episode 1 itu pas ngomong itu, bahkan yang itu kan nge-host kamu, itu aku deg-degan banget, nggak tahu apa aku aja kayak, maksudnya pertanyaan kita waktu itu udah tahu apa yang mau ditanyain. lebih terstruktur yang episode 1. Aku ngerasa aku juga udah nyiapin apa ya jawaban aku untuk yang pertanyaan 1, 2, 3 aku udah nyiapin garis besarnya. Tapi tetap pas udah duduk ngeblank. Yang aku cerita lebih banyak yang nggak aku susun, maksudnya nggak aku rencanain gitu. Nah aku mungkin pengen bilang ke mbak itu ya, maksudnya mbak biasa aja mbak, karena kalau kamu panik itu kamu tuh suka lupa. Bayangin kamu santai aja kamu lupa, apalagi kalau kamu panik gitu mbak. Ngeblanknya lebih parah. Ngeblanknya lebih parah, jadi santai aja mbak. Ternyata soalnya teman-temanmu santuy juga, terus teman-temanmu bisa nolongin, jadi maksud aku santai aja kayak gitu. Nah, kalau aku selain ya bisa lebih santai, terus aku memperhatikan kalau aku tuh kritik untuk aku ya adalah Ini itu tuh Tama nih, itu Tama
Oh ya itu gitu. kritik untuk aku adalah Kasih tahu Tama. yang waktu itu kayak misalnya dari segi penampilan gitu, kadang rambutnya ngasal, kadang eyelinernya ngasal. Episode 1 2 kayaknya. Gitu, ya kayak gitu. Yang ada jarinya yang mana? Pokoknya nggak di sini yang ada jaringan. Ya tapi ya kalau aku sendiri jujur dengan adanya episode ini podcast ini aku juga belajar kan, jadi sering-sering gimana Dia udah pinter sekarang Dia- make upnya. jangan dipuji, masih belum stabil, kita lihat dulu nanti. banget, semangat terus. Kita lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi gitu. Tapi ya yang pas awal-awal itu ya well done. Aku lumayan lama tuh prepare-nya. Waktu episode 1 tuh kita mulai syuting jam berapa sih? Kayaknya pagi ya, jam Iya, heeh. Jam 6 Lintang udah di rumah. udah di rumah ya. Wow. Iya. Keren. Itu aku Episode 1 sama episode 2 kok. udah nyampe di rumah ya. Iya, rumah Miti ya. Itu aku lama banget siap-siap dirinya gitu. Lebih nggak santai lah, lebih ini sekarang udah lebih luas gitu, jadi belajar lagi gitu aja, terutama juga dari penampilan, dari lebih nggak tegang, terus jangan sering itulah apa bengong-bengong. Kopi. Iya, kopi jangan sering. Sedia kopi lah Tam. Ya kopi lah ya. Nah itu agak bahaya tapi ya bergantung sama kopi ya. Deg-degan tiap hari. Cuman seminggu sekali. Iya. Tapi buat tuh podcast. jadi ke hari-harian jadi nyari. Oh, Nah, Karena dia tahu karena dia seneng iya, akibatnya bisa itu ya, melek. manfaatnya. Deg-degannya dong nggak suka, tapi manfaat yang itu suka. Nah itulah. Aku Kak Lintang Heeh. ya kalau aku kalau misalkan lagi pada ngeset kamera, kamu juga ikut lihat aja karena aku tahu kamu sebenarnya nggak pos-pos banget kan itu. harusnya kamu ikut ngecek sendiri, udah di tengah belum, terlalu jauh nggak, terlalu deket nggak gitu. Itu sebenarnya teknis sih sebenarnya. Sama apa ya? Udah sisanya ya udahlah, kamu pasti belajar on the way itu udah oke kok caramu. Inisiatifnya bagus. Mantap Tang. Kita juga mau ini nggak sih kayak makasih ke yang ngedit podcast selama ini. Terima kasih. Makasih banyak. editornya. Makasih meskipun aku tahu mungkin kamu agak sedikit merasa bersalah ya yang editor shortsnya ya. Oh Nggak apa-apa, iya. kita ngerti banget. Kita ngerti banget dengan deadline kamu tahu yang sabrek kamu itu. sangat ngerasa bersalah, cuman kamu nggak bilang aja. Aku tahu. kita bersyukur banget ada kamu juga. Iya, udah bantuin. Udah bantu-bantuin. Thank you ya, kamu Parah. sudah hadir di dunia ini. Semangat dan santai aja. Semangat. Season 2 kita Ayo, coba lagi. kita coba lagi. Dan aku akan mendampingimu. Semangat. Aku juga akan mendampingi. Aku juga lah. Terima Tapi kasih. Miti yang paling banyak mendampingi. Iya. Aku akan stay with you. Sama makasih buat teman-teman yang udah Nonton dengerin ya. juga, dengerin dan nonton selama 12 episode ini. Sorry. Aku nimpalin. Aku ketemu soalnya sama yang bilang, aku denger loh, walaupun nggak tahu bener apa enggak, tapi dia, kalian Esok aja dia tahu, berarti dia tahu lah. Iya, update. aku gitu. denger podcastnya kalian bagus banget. Terus ngobrolin Iya, ini. makanya. Ada 2-3 orang lah aku ketemu. Oh iya. Iya. Makasih ya. Lucu banget, aku nggak pernah dia ngomong ke aku karena aku juga nggak bergaul sih. Jadi nggak ketemu orang. Tuh kemarin tuh aku ada ide kayak gini. Yang waktu ngumpulin topik dan pertanyaan, aku ada ide kayak kita bacain satu-satunya komen yang kita punya yang dari orang lain itu ada di satu episode. Ada ya? Episode 1 apa episode 2 gitu. Ya dia komen, aku ikut senyum-senyum, aku ikut ketawa-ketawa dengerinnya ada itu. Terima Terima kasih kasih ya. Siapapun kamu, terima kasih banyak. kepada berapa subscriber kita nih? 7. 7. Peluk satu-satu. Terima kasih ya. Thank you banget. Tapi aku kaget juga loh, maksudnya ada juga aja gitu yang dengerin sebenarnya. Iya. Selain kita ya. Kayak nembus 10 aja tuh kan berarti bukan kita dong. Iya. Kamu bisa jadi 3 kali. member. Ya udah, yuk. Kan nembus 10 kali ya udah ayo kan 10 10. orang. Siapa tahu Nina. Nina ngulang-ngulang ya? Iya. Oh iya, dibuka-buka. Kan dia yang paling banyak pegang handphonenya. Iko deh teman-temanku. Iya. BTW Nina tuh anaknya teman kita, terus dia tuh Dia selalu menganggap ngerasa kita teman Temennya dia juga. teman sepantaran. Lucu banget. Ya, apalagi ya? Makasih buat yang di belakang kamera juga. Thank you banget.
sudah menyempatkan waktunya meskipun kadang-kadang kalian terlihat sangat ngantuk dan lelah karena cuma jadi penonton di Ini belakang. kalau Dika kelihatan dia wow ngantuk parah sih. Itu dia. Tapi aku percaya ini kan bakal bertumbuh ya seiring dengan waktu. Ya, yang nonton mudah-mudahan aku sebenarnya masih tetap penasaran sih dengan apa ya yang mereka dapat gitu loh. Kayak dari ngobrol-ngobrol ini kalau aku kan seneng tuh nonton podcast orang ngomong ada aja gitu, either maksudnya sebagai background dia cuma ngomong aja tuh ada yang nyangkut gitu. Aku penasaran orang nyangkut apa ya gitu. Kalau dengerin kita gitu. Atau sekedar dia memvalidasi pikiran dia gitu. Kan gitu. Sekedar dia cuma ngeluarin kan. Ya, aku penasaran juga sih. Mungkin kalau misalkan ada rekomendasi untuk di season 2 gitu. Oh iya, benar. Yang sedikit-sedikit sesuai sama tema kita yang mau outdoor atau ya nggak sesuai juga nggak apa-apa lah. Boleh lah kalau misalkan kalian ada. Suka-suka kalian lah. Kalian Komen lah cepet lah. Apa kek emoji apa kek jempol kek suka kalian. biasanya love atau api. Oh, nyala. Iya bisa di komen. Terus mudah-mudahan kalian suka sama podcast ini ya, sama seperti kami. Season pertama ini mungkin banyak hiccupsnya, banyak cegukannya. Iya, kendala pelajaran Kekurangan. Nanti di season 2 mungkin akan sama juga sih. Nah, karena kita kan manusia itu tetap harus belajar. Benar. Apapun itu kita manusia itu tidak boleh cepat puas, teman-teman. Itu moto hidup kita. Itu sampai jumpa. Tapi mungkin akan lebih hafal aja alurnya. Oh iya. Karena kita sudah belajar alur di 12 episode sebelumnya. Iya. Kayak gitu lah. Terima kasih lah teman-teman sudah nemenin kita belajar ya. Iya. Makasih udah dengerin kita ngoceh-ngoceh. Nggak jelas. Ya, jadi Kadang-kadang. temen ya gini lah kita kalau gayanya Stylenya. Stylenya. Tadi aku udah mau ngomong sampai jumpa di season 2. Iya, aku udah denger ya. Iya. Oke. Ya silahkan. Sampai jumpa di season 2. Jangan lupa di season 2. Silahkan ditutup. Ya udah, yuk kita mau bilang. Ya udah, yuk. Iya, aku Bukan enggak, Tama bukan 1 2 3 enggak dia. 1 2 3. 1 2 3-nya tuh gitu. Enggak ada jeda. Ya, sampai jumpa di season 2 guys. Sampai jumpa di season 2. Bye. Terima kasih sudah nonton. Senang sekali Bye. menyelesaikan ini. Ya, aku suka banget karena kita bisa selesai 1 season. Keren. Yang minggu upload. Yeay, cuman 1 aja kelewat kemarin. Iya. Karena sakit. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye. Bye.